Halo Felixandra. Halo Liu Vivi, halo Teddy. Wah, ini salah perhitungan waktu ini. Jadinya IG live-nya di mobil. Nah, tahu nggak teman-teman, nih aku IG live dari mana nih? Dari Bluebird. Hari ini aku jadi anak Bluebird. Setelah sekian lama nggak pakai Bluebird ya. Jadi ini ke Jakarta. Aku hari ini banyak pakai aplikasi Bluebird juga. Ini bukan endorse ya, by the way. Kalau mau di prospek boleh juga deh. Michelle, ini ada Michelle nih, mau lihat ya? Hai Michelle. Oh gelap. Oh gelap. Oke, jadi Michelle di sini menerangiku dengan flashlight. Oke, teman-teman, aku lagi live-nya nggak lama. Ini sambil dalam perjalanan gitu, mau ke Langham. Ya, barangkali ada yang mau nyusul ke Langham, tapi nggak usah deh. Karena kita mau ada event bareng dengan BTN gitu. Hai. Mau kemana malam? Aku lagi cobain naik Bluebird lagi nih, pakai app-nya ke Langham, mau seminar bareng BTN, event BTN. Oke, aku mau update market dikit ya. Coba ya, aku matiin gimana ya? Flashlight-nya kalau dimatiin kalian kelihatan nggak? Kayak gini kelihatan nggak ya? Iya, aku lagi naik Bluebird. Oke, good lah, kelihatan ya. Good ya, kelihatan ya. Jadi biar suasananya agak gotik-gotik gitu, gelap-gelap gitu ya. Oke teman-teman, jadi malam hari ini ya aku mau update market dikit nih. Jadi hari ini market value itu 8,6 triliun rupiah ya. Jadi masih agak-agak sepi. Terus kemarin sih sebenarnya sekitaran 7 triliun tuh sepinya karena ada beberapa bursa di Asia yang masih tutup gitu. Jadi dari Shanghai, Singapura dan Hong Kong masih imlek kan mereka kemarin. Nah terus hari ini tuh beberapa saham yang aktif dari sektor teknologi kan. Serem, gotik ya, keren kan. IG live kayak gini. Masih diniat-niatin loh ya. Jadi hari ini yang aktif tuh BBYB, Arto, Bukalapak, dan masih HMSP dan juga GGRM. Jadi view aku adalah ngelihat kondisi kayak gini, saham-saham yang udah di bawah, udah di bawah banget itu udah potensi ada reversal, dan ini satu tanda yang bagus sih. Ada satu tanda yang bagus di mana kuncinya sebenarnya dari The Fed. The Fed sendiri ini udah mulai mengatakan bahwa kenaikan suku bunga itu udah mulai agak melandai gitu ya. Oke, terus teman-teman, selain itu hari ini juga saham konstruksi Wika, WSKT, Adi, PTPP itu udah janji ya, totalitas tanpa batas, udah janji nih. Ada yang dulu aku batalin IG live, mepet-mepet, ada yang ngomel-ngomel katanya udah make time gitu ya. Totalitas tanpa batas. Oke, jadi ada saham konstruksi tuh Wika, WSKT, Adi, PTPP udah mulai aktif. Nah, cuman aku mau kasih tahu untuk Wika, WSKT, Adi, PTPP ini tuh mereka tuh naiknya benar-benar dari downtrendnya banget. Jadi jangan diharap dia langsung uptrend, tapi dia mulai sideways dulu. Nah, jadi kalau aku perhatikan dalam 2 minggu terakhir ini sebelum Imlek sampai sekarang, itu ada saham retail aktif, dan sekarang Rolls pun masih dalam uptrendnya ya. Jadi Rolls udah mulai uptrend nih dalam jangka pendeknya. Terus kemudian ada saham properti sempat aktif dikit meskipun naiknya nggak terlalu banyak. Terus saham apa lagi ya, sigaret 2 hari ini aktif. Terus ada sektor pulp and paper Tekim ini juga masih oke. Jadi kalau dia turun ada retracement itu boleh banget teman-teman untuk di watch. Nah, batu bara sendiri kemarin yang udah jatuh dalam banget kayak UNTR, United Tractors, aku perhatikan tuh beberapa hari kemarin sempat naik lumayan, terus abis itu turunnya tuh kayak turunnya tuh retracement normal gitu. Jadi beberapa sektor yang udah di bawah seperti yang tadi aku sebut itu udah mulai, ini grafiknya tuh dia turun, tapi turunnya tuh udah nggak bablas turun lagi, dia udah mulai sideways. Termasuk saham-saham teknologi, bank digital salah satunya adalah BBYB. Nah, mungkin aku bisa bahas secara teknikal dikit tentang BBYB, tapi aku mau ingatin teman-teman, hari Sabtu nanti kita ada beberapa eventnya ada yang gratis jam berapa ya? Emirates jam 5.
Jam 5 sore Emirates, jam 5 sore bit.ly/Emirates. Di situ aku bareng dengan Coach Rio yang nge-live di YouTube beberapa waktu yang lalu. Kita akan bahas tentang gimana caranya ngelepasin emosi untuk bisa energinya tuh dapat gitu loh, biar rezeki datang, biar cuan datang ya. Oke. Jadi suasananya gotik-gotik gitu malam hari ini, agak creepy-creepy gimana gitu. Ini bukan malam Jumat kan ya. Ini malam Kamis. Aku sedang dalam perjalanan menuju event bersama Bank BTN. Dan hari ini aku jadi anak Bluebird. Dan seru banget pakai aplikasi Bluebird tuh, enak banget. Padahal ini gak dibayar ya aku ya. Ini jadi honest review loh guys, honest review. Oke. Nah teman-teman, kita lagi wait and see juga untuk GDP Amerika kuartal 4 2022 ya. GDP Amerika kuartal 4 2022. Aku mau jawab pertanyaan dari Agung Hadijaya nanti dikit ya. Terus sebelumnya aku mau infoin juga bahwa ada bonus 12 bulan hanya khusus malam ini, terbatas 10 orang aja. Pakai kodenya apa nih, nggak kelihatan. Promo CNY ya, promo CNY Chinese New Year. Oke. Jadi kita masih nungguin GDP Amerika kuartal 4 2022. Ini diperkirakan turun ke angka 2,6%. Menandakan apa? Pertumbuhan ekonomi di Amerika tuh agak slow down karena kebijakan The Fed yang naikin suku bunga. Ya, tapi ini udah align juga dengan harapan dari The Fed ya buat nurunin inflasi. Oke deh. Twilight di Harmoni. Aduh, aku nggak tahu deh ini di mana sih ini Pak? Ini tuh Gatsu aja. Gatsu. Oke lah, baiklah teman-teman. Bentar, aku coba cari dulu hal yang menarik untuk di ini. Oke teman-teman, tadi aku udah sempat mention United Tractor kan ya, UNTR ya. UNTR tuh dia sempat downtrend, terus kemudian udah mulai belok naik dikit, sekarang koreksi normal atau retracement. Nah ini aku mau ngejawab pertanyaan dari Agung Hadijaya, batubara apakah sudah tidak membara lagi? Menurut saya batubara ini turunnya tuh normal sekali, normalisasi dalam jangka pendeknya. Jadi batubara harganya udah sempat naik tinggi banget dan saham-saham batubara pun udah naik tinggi. Nah sekarang saham-saham batubara ini agak-agak udah turun ya, jadi naik tinggi terus sudah turun, itu turunnya tuh udah normalized. Kalau menurut aku batubara ini, saham-saham batubara ini masih bisa di watch untuk ditradingkan saat ini karena turunnya udah mulai oversold tuh udah terbatas lah, penurunannya tuh udah mulai terbatas gitu. Tapi untuk trading aja, jangan untuk investasi. Meskipun saham batubara tuh dividennya besar. 2023 batubara gimana? 2023 batubara masih akan bagus karena dari China sendiri ini reopening ini akan bagus untuk sektor komoditas oil, coal, batubara, metals, dan sektor retail pun juga akan bagus untuk ekspor impor, juga akan bagus buat Indonesia, dapat supply chain yang bagus dari China. Terus kemudian ada kabar bagus lagi kalau China reopening dari COVID-19 lockdownnya, mereka akan banyak pakai yuan untuk transaksi. Jadi mata uang dolar Amerika juga bisa melemah lagi. Oke. Melisa Kurnia, dia nanya pulp gimana? Aku nggak bisa kasih lihat chart ya. Tapi aku ingat banget chartnya Tekim itu. Chart Tekim itu dia ada tanda-tanda dia udah mulai belok ke atas gitu, terus kemudian ada retracement dikit dan itu bagus. Itu awal recovery untuk tren dari saham Tekim itu sendiri. INKP juga mirip-mirip. Aku ingat chartnya BBYB ya, jadi mungkin di sini aku nggak bisa kasih lihat chartnya BBYB. Nah untuk BBYB sendiri ini teman-teman, dia juga sama, saham ini udah mulai belok ke atas itu. Kalau aku nggak salah ingat, dia tuh ngebentuk kayak pattern saucer atau pattern inverse head and shoulders kayak gitu ya. Jadi itu udah mulai dipantau juga tuh BBYB-nya. Terus Bukalapak udah mulai ramai nih, ini kata Pak Budi Kaing. Seperti yang saya bilang tadi, sektor teknologi termasuk salah satu dari banyak sektor yang udah turun banyak, terus kemudian mulai mengalami recovery atau mulai naik gitu. Tapi naiknya kayaknya masih, tantangannya masih banyak ya. Jadi untuk sektor teknologi itu buat trading aja. Aku mau update untuk saham SMDR.
SMDR ya. Jadi saham-saham perkapalan ini di 2021 waktu itu sempat rally karena memang supply chain sangat terbatas dan juga harga distribusi itu mahal gitu, jasanya mereka tuh jadi mahal. Oke, tapi sekarang trennya udah berakhir. Cuman aku tetap masih mau update untuk SMDR. Ini bakalan stock split 1:5 pada 31 Januari 2023. Jadi kalau kamu punya SMDR terus sahamnya jadi lebih murah gitu, jangan kaget karena kamu jumlah lembar sahamnya juga jadi lebih banyak. Oke, aku mau update untuk saham Adikarya. Jadi saham-saham konstruksi udah mulai aktif. Saham Adikarya itu dia kontrak barunya naik 57% di tahun 2022 ya. Jadi cukup menarik ya untuk Adikarya ini. Jadi kontrak barunya 57% itu mencapai 23 triliun dibandingkan tahun sebelumnya itu di 15,2 triliun. Jadi ada peningkatan setelah pandemi. Oke, aku mau update juga untuk saham sebentar ya guys. Karena ini agak ribet ngelihat datanya dari HP yang lain nih. Mau lihat? Make upnya udah totalitas loh. Sorry ya, silau kamu. Oke. Akses. Ada yang nanya akses. Mari kita lihat akses. Nih, jadi di HP ku pun juga ada chartnya. Saya konstruksi better wait and see. Ya, wait and see sih. Oke, tapi aku ngeliat beberapa yang udah mulai recover kayak teknologi batu bara tuh udah mulai bisa di watch untuk trading lagi. Mari kita lihat S Hardware. S Hardware ini menarik. Jadi di angka 430-nya kalian lihat chart kalian sendiri ya. Gitu ya. Gelap-gelap kelihatan cantiknya. Artinya apa? Noda-noda flag tidak kelihatan. Kerut-kerut gak kelihatan. Oke lah. Tips kelihatan cantik adalah gelap-gelapan. Mari kita lihat S Hardware. S Hardware aku nggak bisa kasih lihat chartnya, tapi aku mau kasih tahu dia udah ngebentuk higher low. Low itu jurang, low itu V. Kalau di chart itu kan ada zigzagnya gini ya. Nah kalau dia ngebentuk V itu namanya low. Nah jadi kalau V-nya lebih tinggi daripada V yang sebelumnya, low-nya lebih tinggi daripada low yang sebelumnya, itu artinya bagus. Dan low yang terakhir di tanggal 20 Januari itu bottomnya di 430-an. Sedangkan di tanggal 19 Desember itu low-nya di angka sekitaran 396-398. Artinya bagus, dan S Hardware udah bukan di masa downtrend lagi, tapi udah mulai masuk masa konsolidasi. Nah, aku cuma mau bilang nih, secara monthly chart S Hardware tuh benar-benar jatuh dalam banget gitu dan belum naik sama sekali. Jadi kita bisa expect untuk kenaikan dalam 1-3 bulan ke depan. Logikanya sih simple aja. Semua saham yang naik ketinggian pasti akan turun. Semua saham yang langsung turun, jika fundamentalnya bagus, dia akan naik juga gitu. Dan ini saham perusahaan ini oke, bagus ya. Dia ada cuan juga. Oke, terus kemudian GGRM dan juga HMSP gimana? Oke. GGRM ya, M-Trade ada trading di HMSP, bukan di GGRM. Mari kita bahas GGRM-nya dulu. GGRM resisten di 2000 lagi 20.600. Jadi dia naik dengan volume transaksi lumayan tinggi dan juga dengan resisten 20.600 itu resisten yang cukup kuat ya, 20.600 sampai 21.000. Jadi kalau kalian nanya besok masih bisa naik lagi nggak? Masih bisa. GGRM tuh masih bisa naik ya, sekitaran di angka 2600 sampai 21.000 gitu. Cuman udah tinggal siap-siap untuk profit taking. Nah, M-Trade punya HMSP nih. M-Trade punya HMSP, tadi kita ada jualan cuan 3,5 sampai 5,9% gitu. Nah, untuk M-Trade sendiri ya, kemarin kita beli, hari ini kita jual. Besok tuh sebenarnya masih ada kemungkinan naik, tapi karena marketnya masih di market sideways gini, makanya kita jual. Jadi, tapi kalau misalkan kalian masih nge-hold pun nggak apa-apa. Jadi besok masih ada kemungkinan sedikit untuk menguat, cuman kemungkinannya juga antara menguat atau sideways gitu. Nah teman-teman,
kalau yang belum dapat gimana untuk saham GGRM dan HMSP ini? Tunggu retracementnya aja. Jadi kayak United Tractor, GGRM, HMSP, terus kemudian BBYB, itu saham-saham yang dia potensinya masih ada ya. Jadi akan ada retracement. Oke, terus aku mau bahas BBTN nih. Yang aku mau event bentar lagi bareng BTN. Dia udah naik dari level terendahnya pada 11 Januari kemarin dari angka 1230 sampai sekarang itu dia udah naik sampai 1385. Dihitung aja sendiri berapa persen dia naiknya ya. Aku bisa hitungin sih, hebat kan. Gelap-gelapan gini masih bisa ngitung. Semua yang berbau duit saya bisa lakukan dalam kondisi apapun, mau gelap-gelapan, mau terang-terangan. 13%. Dia udah naik 13% ya. Nah, teman-teman, kalau misalkan mau nungguin BTN gimana sih? Nunggu koreksinya atau retracementnya boleh nggak? Boleh, itu di angka sekitaran 13.10 sampai 13.50-an kayak gitu. Oke. ASII gimana? ASII bagus. ASII itu dia kemarin sempat naik lumayan kan. Tunggu koreksinya aja dulu, dan supportnya udah naik tuh. Udah keluar dari masa kritisnya. Secara teknikal naik jadi sekitaran 5.600-an. Bisa tuh di hold buat jangka menengah panjang. ASI itu kayak acas juga chartnya, secara monthly dia udah turun banyak. Jadi teman-teman kalau cari yang blue chip baru mau naik ya ASI gitu. Contoh Ribon, apa ini? Disiplin dan sangat bertanggung jawab dan kondisi yang sibuk sih, dia berintegritas dan berkarakter jujur dan terbuka, terbang deh saya. aduh Miss itu yang pegang HP-nya siapa nih? Cewek cantik, mau lihat? Hai, ini Michelle nih. Ini tim aku. Perdana. Siapa yang mau endorse? Cari Michelle. Ayo brand-brand. lucu. Oke. BBTN udah aku analisa. Sorry ya Shell ya. Oke, mari kita ketawa lagi dia. Seru tahu IG live di mobil gini, seru. Apalagi bukan di mobil sendiri. BBTN udah aku bahas tadi. Terus aku mau ngebahas pertanyaan deh. Janjinya tadi IG live mau bahas pertanyaan nih, udah ada pertanyaan yang masuk. Oke. Dia ada yang nanya gini, kenapa saham dengan fundamental yang sangat baik? Ini pertanyaan dari Adi Muraolan. Kulang ya. Kenapa saham dengan fundamental yang sangat baik, future plan dan target jual profit sangat baik, tapi sahamnya nggak naik-naik, sideways terus? Tolong direview sahamnya apa dulu ya. Jadi teman-teman, saya mau kasih tahu bahwa fundamental yang bagus itu tidak selalu sahamnya naik ya. Jadi investor besar mereka juga melihat likuiditas. Nah, selain likuiditas yang diperhatikan tuh apa sih sebenarnya? Timing dari sektor tersebut ya. Jadi rotasi sektornya itu gimana? Kalau kita perhatiin nih teman-teman, rotasi sektornya gimana sih? Misalkan di awal banget crash, itu investor gede pasti carinya saham-saham perbankan besar gitu. Nah, kalau perbankan besarnya udah mahal kayak sekarang ini, mereka akan cari sektor yang lainnya. Sektor yang lainnya tuh misalnya apa? Ya pokoknya apa aja yang murah-murah. Jadi teman-teman gak heran kan sekarang kalau retail udah mulai gerak, propertinya juga udah mulai ada aktif dikit-dikit, terus batu baranya juga mulai aktif lagi, bahkan teknologi pun mulai aktif. Dan selain itu investor besar itu mereka juga menunggu sentimen. Jadi sentimennya biasa yang ditunggu adalah sentimen dari global, makro global itu gimana? Karena makro global terutama dari The Fed itu sangat mempengaruhi sekali gerak perekonomian ke depan. Mau tahu nggak teman-teman kenapa banyak perusahaan rintisan digital itu mereka banyak yang mengalami kesulitan? Saya sebagai contoh ya, karena udah diberitakan ya saya sebut aja namanya. JDID. JDID itu dia kayaknya mau tutup deh. Sempat diberitakan ini tutup mau kosong-kosongin gudang kayak gitu. Dan juga banyak perusahaan rintisan lainnya. Sebenarnya nggak semua dari mereka mengalami kesulitan keuangan yang sampai habis duitnya tuh enggak. Mereka masih punya runway itu 2
3 tahun, yang punya runway 2 tahun, mereka lakukan efisiensi termasuk PHK untuk supaya runway-nya bisa jadi 3 tahun dan seterusnya. Nah, sebenarnya kenapa begitu? Karena duit investor nggak masuk ke mereka lagi. Mereka mau cari investasi yang lebih aman daripada dimasukin ke perusahaan-perusahaan kayak gitu tuh. Mereka masukin duitnya ke obligasi ya, jadi ke bond gitu untuk lebih aman. Karena yield obligasi itu lumayan tinggi tahun kemarin. Nah, jadi teman-teman mesti tahu itu. Kalau yield obligasinya tinggi, return dari imbal hasil obligasi itu tinggi, itu investor bakalan masukin duitnya ke situ daripada masuk ke aset beresiko gitu. Makanya duit gak masuk lagi ke perusahaan-perusahaan rintisan ataupun ke saham yang dinilai beresiko. Nah, saya mau kasih tahu teman-teman, yield obligasi itu sekarang udah turun. Harga obligasi udah mulai naik, yield obligasi 10 years US Treasury bond yield tuh udah mulai turun. Jadi ada mulai tendensi investor tuh nggak akan ngelirik lagi untuk yield obligasi tersebut. Paham ya teman-teman ya? Nah, ini jadi bagus buat saham juga gitu. Oke, terus aku mau cerita dikit nih. Di Indonesia tuh ada satu e-commerce yang agak berbeda dengan e-commerce yang lain. Ini juga bukan endorse ya. Ini benar-benar aku nge-review sendiri gitu. Aku ngeliat aja. Satu yang berbeda tuh Blibli. Jadi Blibli ini berbeda dengan Bukalapak, berbeda dengan marketplace yang lainnya. Kenapa? Karena Blibli ini dia tuh nggak pakai duit investor lain. Tahu nggak? Blibli itu BUMD. Tahu nggak BUMD apa? Iya nih ya, penumpangnya ini yang satu nih berisik nih. Oke, tahu nggak BUMD apa? Blibli itu BUMD. Tahu nggak? Tahu nggak? Yang tahu singkatan BUMD, aku kasih M-Trade 1 bulan 1 orang aja. Tahu nggak? Coba BUMD singkatannya apa? Aku mau update saham Bluebird ya, mumpung aku lagi naik Bluebird. Abis ini aku mau update Bluebird, tapi kalian harus tahu dulu BUMD itu apa. Seru tahu, Aji live di mobil gini. Wih, bisa beneran. Herman Doviergus, ya kamu dapat 1 bulan M-Trade. Hebat dia. Bisa tahu badan usaha milik Jarum, ya bener. Jadi saya sempat ngobrol dengan Pak Martin Hartono ya. Beliau yang CEO-nya GDP Ventures, anaknya Pak Budi Hartono. Orangnya sangat humble sekali. Wah, cerita-cerita nih, ngobrol kemana-mana nih. Salah satunya ke ini, Blibli. Saya tanya, gimana nih Pak prospeknya nih Pak gitu, bisa nggak beli kayak BCA? Dia bilang ya beda gitu. Cuman ya Blibli ini dia bilang menariknya ya kita nggak pakai duit orang lain. Ya iyalah ya, duit grup sendiri gitu. Terus beliau bilang intinya tuh ya, sebenarnya sekarang mereka tuh kayak masih merugi tuh karena mengikuti pesaing-pesaingnya harus ngesubsidi, jor-joran, harga, promo dan sebagainya. Tapi ketika lagi ngelihat macetnya Jakarta nih, saya salah fokus lihat macetnya Jakarta. Ngeblank langsung. Tapi ketika pesaing-pesaingnya nggak lagi bakar-bakar duit, dia bilang Blibli ini bakalan bisa langsung untung gitu. Jadi kita lihat aja lagi ya, kita lihat aja nanti ya. Ini GoTo mereka udah nggak terlalu bakar-bakar duit ya, jadi udah nggak terlalu bakar-bakar duit gitu. Kelihatan dari mana? Kelihatan dari ini, nih teman-teman. Satu ya, kalian kalau merchant di Tokopedia, M-Trade tuh ada buka di Tokopedia juga gitu ya. Jadi teman-teman kalian bisa lihat dari Tokopedia itu dulu merchant itu nggak dicas, kayaknya dicas sih ada sih tapi dikit. Kita sekarang kena casnya lumayan banyak gitu. Terus yang kedua, sekarang kalian lihat buat GoTo sendiri, Gojek sendiri, aplikasi ini teman-teman casnya lebih mahal ya. Jadi dari sini tuh kompetitornya kayak Blibli ya, kompetitor Tokopedia dan juga yang lain ya, terutama Blibli ini dia bisa cuan gitu. Anyway, ya promonya udah dikit. Aku mau update nih tentang Bluebird. Wih, ini aku lagi naik Bluebird by the way. Dan anyway, Bluebird ini menariknya, tadi technicalnya aku udah taruh di story, kalian udah lihat nih.
pendapatan 9 bulan pertama di tahun 2022 itu naik 78%. Ya iyalah ya, dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu itu pandemi, jadi naik 78% tuh jadi 2,5 triliun. Naik karena mobilitas masyarakat yang udah recover pasca pandemi, mau lihat macetnya Jakarta kayak apa. Jadi mohon maaf, saya ke venue tuh harusnya sampai jam 7 tapi ini begitu macetnya. Oke, ya jadi naik jadi 2,5 triliun karena mobilitas masyarakat tuh udah recover dan laba bersihnya itu tercatat naik sebesar 264 miliar, berbalik dari ruginya 66,3 miliar di periode yang sama tahun lalu. Anyway, teman-teman, personally aku sendiri suka sih. Aku ada beli dikit, dan disclaimer juga ya, ini bukan sebuah perintah beli dan jual Ci. Teman-teman yang mau trading bareng M-Trade, ini marketnya sudah mulai rame, jadi kita udah mulai banyak aktif trading lagi. Bisa langsung aja ke mtrade.id/WhatsApp supaya nggak ketinggalan peluang ya, dalam masa peralihan dari stage 1 menuju stage 2. Sekarang udah mulai banyak saham yang beralih dari stage 1 menuju stage 2. Salah satunya adalah saham RALS atau Ramayana ya. Jadi langsung aja ke mtrade.id/WhatsApp. Malam ini ada kejutan spesial CNY lagi, jadi ada bonus 12 bulan khusus buat 10 orang aja buat malam hari ini dengan kode promo CNY. Oke deh teman-teman, aku udah mulai mau sampai ke venue dan aku mau prepare untuk acara bareng BTN. Saya Ellen May, salam profit, dadah. Gimana matinya?